يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال أيضا في آية أخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق الله رسول الله الكريم أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan karena atas berkat rahmat, nikmatnya serta hidayahnya lah kita bisa bermujalasah, bermuwajahah di majelis ilmu rutinan kita kajian Ahad malam Senin di pekan ketiga, yaitu kitab Ta'lim Muta'allim, yang mana kitab ini adalah kitab karya seorang ulama yang ulama ini sendiri satu-satunya kitab yang beliau karang adalah kitab ini. Selepas kitab ini tidak diketahui lagi beliau tuh punya karangan kitab yang lain. Namun meskipun begitu gitu, ini beliau ini kitab ini menjadi rujukan dari pondok-pondok pesantren di Indonesia. Kitab Ta'lim Muta'allim ini apa sih yang dibahas sebetulnya? Yang dibahas adalah tentang bagaimana beliau menganalisa kenapa pendidikan di zaman beliau atau di zaman yang akan datang mungkin akan relate. Relate-nya apa? Kesulitan mencari murid secerdas seperti para imam terdahulu atau para tabi'in. Beliau analisa dari kitab-kitab yang beliau pelajari dan juga pengalaman-pengalaman dari gurunya dan nasihat-nasihat dari gurunya. Akhirnya beliau temukan dua hal. Ilmu itu dia sejalan dengan amal. Jadi ilmu sejalan dengan amal. Sehingga kalau ilmu tanpa amal itu tidak sempurna. Begitupun sebaliknya. Dan beliau juga menilai kalau ilmu dan amal itu sudah dilakukan, maka yang selanjutnya orang tersebut mestinya mendapat hikmah. Dan hikmah ini tidak bisa diambil oleh orang-orang yang dia hatinya itu masih belum ikhlas, hatinya masih belum bersih dari sifat-sifat tercela yang bisa menggerogoti jiwanya. Maka sama jiwa kita seperti fisik. Kalau fisik itu butuh makan, butuh minum, jiwa kita juga sama, butuh makan, butuh minum. Cuma wujudnya berbeda. Kalau fisik kita, badan kita secara badaniah gitu ya, itu butuh makanan dan minuman yang betul-betul bergizi. Jadi tidak sembarangan makan dan minuman. Jadi walaupun ada makanan dan minuman, tetap makanan dan minuman itu ada yang dia sifatnya bisa jadi racun untuk kita, ada yang sifatnya bisa menyembuhkan, ada yang sifatnya menjadi suplemen atau vitamin sehingga menguatkan. Sama dengan jiwa kita. Jiwa kita juga butuh makan, butuh minum. Apa makan minum jiwa kita? Zikir, wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Nah, cara mengingat Allah itu dengan wirid, zikir tadi. Yang kalau seandainya itu tidak dilakukan, maka penjagaan kita terhadap jiwa kita yang selama ini barangkali bingung ketika memilih dalam satu kasus, misalkan ini sebetulnya benar atau salah gitu. Maka para ulama itu ketika kita ragu, ketika ulama ditanya gitu ya, apa yang harus saya lakukan? Maka jawaban para ulama itu apa? Istafti qalbak. Maka tanyalah kepada hati kalian masing-masing. Karena yang tahu kondisi hati jiwa kita adalah diri kita sendiri. Bukan guru kita, bukan orang lain, bukan orang tua, teman, saudara, dan yang lain-lain. Itu kembali lagi ke diri kita. Karenanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan dalam kitab Wabilus Shayyib, beliau mengatakan bahwa di dalam tubuh kita itu ada dua
nafsu yang saling berkelahi setiap hari. Satu nafsu amarah, satu lagi nafsul mutmainnah. Satu nafsu yang dia mengajak kita kepada keburukan, satu lagi nafsu yang mengajak kita kepada kebaikan. Maka dua-duanya ini kapan bisa aktif? Kalau salah satu aktif, maka yang satunya lagi terkalahkan. Itu udah pasti. Maka pilihan kita jadi orang baik atau orang buruk itu sebetulnya ada kepada nafsu mana yang kita beri makan paling banyak. Apakah nafsu yang mengarahkan kepada keburukan atau nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan? Nah, bagaimana caranya mengaktifkan nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan ini? Tentunya kita ibadah yang sesuai dengan syariat dan standarnya Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kita kemudian mengaktifkan yang buruk-buruk? Ini mudah juga sebetulnya. Berkata kasar, mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau bahkan merugikan dirinya, berkumpul dengan orang-orang yang sehari-harinya gitu ya melanggar sunnatullah, melanggar apa yang Allah haramkan. Maka itu lama-kelamaan hati kita akan cenderung ke situ. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan di surat Hud itu wala tarkanu illadzi nazalamu, dan janganlah kamu cenderung kepada sesuatu yang zalim, karena kita nanti dianggapnya sebagai orang zalim tadi. Nah, makanya salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah menyegerakan kebaikan, kemudian menunda keburukan. Itu cirinya orang beriman. Ya, jadi ciri orang beriman adalah tergesa-gesa dalam berbuat kebaikan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ya, di surat Ali Imran ayat 134. Jadi dikatakan orang-orang beriman itu, orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia bersegera. Pada saat dia punya waktu, punya momen untuk berbuat baik, maka mereka langsung mengerjakan kebaikan itu. Karena yang namanya hati itu bisa bolak-balik. Kita nggak tahu. Ketika kita ingin berbuat baik, kemudian kita tunda, akhirnya apa? Hilang kebaikannya. Nah, maka ini yang diteliti oleh penulis kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu Syekh Zarnuji. Nah, beliau ini nama aslinya adalah Syekh Al-Zarnuji, yang nama lengkap beliau adalah Syekh Tajuddin Nu'man bin Ibrahim bin Al-Khalil Zarnuji. Dalam kamus Islam terdapat dua sebutan yang ditujukan kepada beliau, yaitu Syekh Az-Zarnuji ialah Burhanuddin Al-Zarnuji yang hidup pada abad ke-6 Hijriah atau 1314 Masehi, dan Tajuddin Al-Zarnuji ia adalah Nu'man bin Ibrahim yang wafat pada tahun 645 Hijriah. Nah, Syekh Az-Zarnuji ini adalah seorang sastrawan dari Bukhara dan termasuk ulama yang hidup pada abad ke-7 atau sekitar abad ke-13-14 Masehi, dan dapat dikenal pada tahun 593 Hijriah dengan kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Dan ini juga sudah pernah diberi syarah atau komentar atau penjelasan oleh Al-Alama Al-Jalil Al-Syekh Ibrahim bin Ismail dengan nama Asyarah Ta'lim Al-Muta'allim Tariqat Ta'allum, dan oleh Syekh Yahya bin Ali bin Nasr tahun 1007 Hijriah atau 1598 Masehi, ahli syair dari Turki, dan Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani ahli tasawuf, dan Al-Qadi Zakaria Al-Ansari Syekh Al-Qadi Zakaria Al-Ansari. Nah, dinamai Zarnuji karena itu disesuaikan dengan nama daerahnya, daerah Zarnuj, ya. Yang ini termasuk dalam wilayah Wara'a al-Nahar atau Transoksania, wilayah yang sangat panas. Ya. Jadi ini basisnya mazhab Hanafi. Selain mazhab Abu Hanifah, di Transoksania juga berkembang mazhab Syafi'i. Makanya nanti pembahasan-pembahasan yang ada di sini, kopi boleh? Aduh, terima kasih, jazakallah khair. Nah, jadi Syekh Zarnuji ini itu dinamai sesuai dengan namanya. Sampai sekarang itu belum tahu nama asli beliau itu sebetulnya siapa. Karena nama lengkap yang tadi itu semuanya gelar. Burhanuddin itu juga gelar. Zarnuji itu juga nama lokasinya. Nah, makanya misalkan kalau ada yang orang Palembang berarti Al Palembangi, orang Bogor berarti Al
Bogori gitu ya. Kalau Jakarta Al Batawi kalau Jakarta itu. Karena dulu namanya bukan Jakarta tapi Batavia. Ya dulu namanya Batavia Jakarta itu. Sampai diganti jadi Jayakarta, kemudian jadi Jakarta. Makanya dulu namanya Al Batawi. Itu ya. Jadi bukan seperti yang disebutkan tadi. Ya. Jadi namanya Al masuk lagi ya, Al Batawi ya. Jadi sebutnya adalah Al Batawi. Nah, makanya pemberian nama itu biasanya disesuaikan dengan nama daerahnya. Supaya apa? Penyebutan nama daerah itu supaya orang-orang tuh tahu bahwa Islam tuh sudah tersebar sampai daerah itu. Ya, pada zaman itu, bahkan sampai zaman sekarang. Kita kenal Syekh Yasin Al-Fadani, itu dari Padang. Untuk apa? Untuk tahu supaya orang Islam itu nggak cuma di Arab aja, tapi di belahan bumi, di Asia sana, di Eropa sana, itu sudah masuk orang Islam. Jadi ada penyebutan nama lokasinya. Kalau Banten berarti Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani. Ya. Jadi ini banyak penyebutan ini, itu tujuannya adalah untuk supaya orang itu tahu bahwa Islam sudah tersebar sampai titik daerah itu. Jadi kalau dari Jonggol, Jonggoli. Iya. Kalau dari Jawa berarti Al-Jawi gitu ya. Kalau Amerika berarti Al-Amriki. Ya enggak ya, jangan ya, tolong. Nah makanya beliau ini sangat memperhatikan sekali bagaimana kualitas dari para pelajar di zaman itu. Satu hal yang beliau nggak lihat adalah di zaman itu para pelajarnya ini tuh kurang bersungguh-sungguh. Kenapa dibilang kurang bersungguh-sungguh? Karena di tengah jalan pada berhenti. Nggak kayak, tidak seperti ini, nggak kayak Imam Bukhari, Imam Muslim gitu ya. Mereka sanggup berjalan jauh untuk mendapatkan satu hadis gitu. Di zaman itu beliau tuh nggak menemukan itu. Jadi sudah mulai yang namanya para pelajarnya itu diracuni rasa ini sudah mudah. Jadi semakin mudah sesuatu didapatkan, maka rasa malas itu semakin tinggi. Dan itu yang kita dapati di anak-anak pelajar di zaman sekarang. Yang jadi guru pasti merasakan ya Pak Guru ya. Pasti merasakan. Kenapa? Karena semuanya sudah serba mudah. Jadi kalau misalkan guru nulis di papan tulis, mereka sudah lagi nggak nulis, sudah foto menggunakan HP. Itu kenapa HP dilarang bawa ke sekolah sebetulnya ya. Tapi tetap ada saja yang kemudian dia foto pakai HP-nya. HP sudah tidak lagi ada, foto itu sudah tidak lagi ada di HP aja. Benar nggak? Kadang-kadang ada di tempat-tempat yang lain, pulpen, kadang-kadang ada HP-nya. Jadi mereka merasa mendapatkan sesuatu itu mudah, nanti bisa dilihat di rumah. Tidak lagi nulis. Akhirnya apa? Tulisannya sudah mulai nggak karuan. Gampang sekarang kan ngetik di HP, cepet tuh. Tapi ketika nulis, ya, tulisannya beda dengan tulisan orang-orang, mohon maaf ya, di tahun 80-an, 90-an, tulisannya masih pada bagus. Nah, Pak Hadi mungkin ya, saya tahu nih, tulisannya masih bagus Pak Hadi. Pak Hadi, Pak Edi, yang hidup di era 80-an itu kan ada yang ditulis. Nah, orang yang bersungguh-sungguh itu sudah sangat jarang di zaman beliau melihat itu. Jadi, ketika sudah mencapai kesulitan yang lumayan, berhenti akhirnya. Akhirnya berhenti untuk menuntut ilmu atau gurunya ditinggalkan karena merasa saya nggak cocok dengan guru ini. Akhirnya gurunya ditinggalkan, nggak sabar dengan gurunya. Padahal salah satu yang membuat ilmu itu menjadi matang, ilmu itu kemudian jadi terserap pada dirinya, dia nggak lupa-lupa adalah dia belajar dengan tuntas pada gurunya, walaupun menghabiskan waktu bertahun-tahun. Nah ini yang membedakan. Nah makanya di zaman sekarang kan anak-anak dipaksa untuk tuntas, itu bedanya.
Di zaman sekarang di sekolah itu anak-anak dipaksa untuk tuntas, sehingga kita sulit membedakan mana anak yang dia bersungguh-sungguh sama anak yang hanya sekedar melihat ijazah saja. Yang penting saya lulus dapat ijazah, ijazahnya bisa dipakai buat kerja nyari uang, buat anaknya dipakai buat sekolah, anaknya sekolah nanti gitu juga ya. Jadi anaknya akan punya mindset yang sama dengan ayahnya. Ini yang kemudian oleh Imam Az-Zarnuji dilihat sebagai sumber masalah utama. Sumber masalah utama dari para pelajar, daripada thalabul ilmi, ya, orang-orang yang dia nuntut ilmu, orang yang lagi nyari ilmu, adalah mereka tidak mau berjuang. Mereka tidak mau menyiapkan bekal. Bahkan kata Imam Syafi'i itu salah satu yang membuat ilmu itu berhasil diserap adalah mereka menyiapkan bekal yang cukup. Jadi mereka menyiapkan apa? Uang, materi, menyiapkan harta. Selain menyiapkan harta apa? Ada kesungguhan dan semangat di situ, ada hirsun, semangat. Permasalahannya, semangat ini kadang-kadang di zaman sekarang, saya lagi nggak mood. Ada kata tidak mood untuk belajar sekarang itu. Di anak-anak zaman sekarang, saya mood kalau misalkan saya dibelikan HP yang bagus gitu ya. Padahal walaupun nggak dibelikan HP yang bagus, dia tetap nanti tidak mood. Kenapa? Kuotanya nggak ada. Udah dikasih kuota, apa lagi? Baterainya habis, listriknya nggak ada. Terus akan menuntut seperti itu. Maka kualitas seorang muslim sejati adalah mereka yang lebih banyak memberi. Jadi keberkahan ilmu itu, ya kata guru kami, keberkahan ilmu itu ada pada saat kita sudah lebih banyak memberi dibandingkan menerima. Itu keberkahan ilmu itu akan tersebar dengan sendirinya ketika kita sudah banyak memberi dibandingkan menerima. Jadi kalau misalkan kita menerimanya lebih banyak, memberinya sedikit, itu keberkahan ilmunya sedikit juga, Pak. Keberkahan ilmunya juga sedikit. Kenapa? Karena kita serasa jadi orang yang egois, mau menerima tapi tidak mau memberi. Ada kaidah faqidu syai' la yu'ti. Ya, orang yang dia tidak punya apa-apa, tidak memiliki sesuatu, maka dia tidak bisa memberikan apa-apa. Maka minimal kita punya waktu, minimal kita punya ilmu, minimal kita punya harta. Ketiganya harus ada. Ustadz, saya nggak punya harta, ya udah dengan ilmu, tapi juga nggak berilmu, ya udah pakai waktu. Mana yang lebih utama, harta, ilmu, atau waktu yang diberikan? Kira-kira mana yang lebih utama? Ilmu, Pak Edi. Ada lagi jawaban yang lain? Harta. Yang kata ulama-ulama fikih itu, kata para fuqaha sepakat. Yang bermanfaat paling besar itu harta. Saya contohin begini, Pak ya. Saya contohin begini. Ini yang datang sini kan karena ilmu ya. Ingin mendapatkan ilmu. Coba bayangin, kalau sekarang saya umumkan yang datang ke pengajian ini, saya kasih 1 orang 1 juta. Datang nggak kira-kira? Lebih banyak yang datang atau sedikit yang datang? Banyak yang datang. Iya. Kalau nggak saya naikin 5 juta 1 orang. Itu bukan hanya di Puri yang datang. 1 situs hari pasti banyak datang ke sini. Maka ini utamanya dengan harta. Itu utamanya dengan harta. Maka kata para fuqaha itu, seorang ulama, orang alim itu harus kaya supaya bisa memberikan itu. Ini udah dibuktikan oleh siapa? Imam Malik. Imam Malik itu, jadi dulu gini ceritanya gini. Imam Syafi'i itu paling nolak ada ulama, ada seorang ustadz, ada seorang guru yang dia dibayar karena dia ngajar. Jadi merasa itu kewajiban Anda untuk menyebarkan ilmu. Kenapa Anda harus dibayar? Kenapa harus terima bayaran? Akhirnya apa? Sama gurunya Imam Syafi'i ini disuruh pergi menemui Imam Malik. Begitu ketemu Imam Malik itu menerima. Jadi gini, kalau dulu di Madinah itu
Pekerjaan guru itu pekerjaan paling mulia. Jadi gajinya paling tinggi. Kalau lah nominalnya tingginya misalkan 1 M, diambil 1 M setiap bulan. Cukup nggak untuk membiayai orang-orang yang datang? Cukup, Pak. Dan Imam Malik melakukan itu. Setiap yang datang ke majelisnya ditanya, kamu asalnya dari mana? Oh, saya dari Bukhara. Jauh kan? Perjalanan kamu menghabiskan dana berapa? Sekian. Ya udah, dananya saya ganti. Pulang kamu ada uang nggak? Enggak. Ya udah, saya ganti. Silakan pulangnya pakai ini. Ada kitab nggak yang buat kamu bawa? Enggak. Ya udah, saya belikan kitab. Beliin kitab. Biar dia pulang bawa kitab. Akhirnya Imam Syafi'i tercengang. Ternyata harta di tangan orang yang benar ini manfaatnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan di tangan orang yang salah. Makanya kalau harta di tangan orang yang soleh itu kebermanfaatannya kerasa semua, Pak. Ya. Jadi doain nih guru-gurunya, orang-orang alim itu supaya dia banyak harta. Kan tujuan dia punya harta nanti akan berbeda dengan orang-orang biasa. Dia tahu harta itu ini cuma dunia. Kemarin siapa ada masih ingat nggak? Dunia itu adalah alatul lahwi, alat yang bisa membuat lalai. Dunia itu hakikatnya kalau diberikan kepada orang banyak jadi sebutannya orang kaya. Kalau dia dapat sedikit dunianya maka disebutnya orang miskin. Orang kaya sama orang miskin dua-duanya punya potensi masuk neraka, Pak. Betul ya? Betul. Makanya orang kaya kalau dia nggak menggunakan hartanya dalam kebaikan, niscaya dia akan dihisapnya lebih lama. Orang miskin juga sama, kalau dia nggak bersabar dengan kemiskinannya, maka lama-kelamaan apa? Dia kufur. Jadi kalau istilahnya perjalanan menuju surga gitu ya, yang lebih cepat menuju surga orang kaya orang miskin. Kalau misalkan ibaratnya gini ya, orang kaya itu adalah orang yang sedang naik kendaraan, orang miskin adalah pejalan kaki. Kira-kira yang duluan sampai surga yang mana, Pak? Yang kaya atau miskin? Yang pakai mobil yang orang kaya, yang miskin jalan kaki. Duluan mana kira-kira? Yang naik mobil kan? Makanya yang banyak meninggal orang kaya. Potensi meninggalnya kan lebih banyak orang kaya. Orang miskin paling penyakitnya apa? Cantengan, batuk, pilek kan. Jarang ada kena serangan jantung. Jarang, Mbak, orang miskin itu. Secara analisa kedokteran coba dicek. Orang yang sering kena serangan jantung orang kaya, orang miskin. Orang kaya. Yang kena kanker orang kaya. Yang kena pneumonia orang kaya. Orang miskin batuk, minum obat generik, tempel koyo, besoknya masih kerja, gas terus. Iya, mohon maaf ya, ini bukan saya bilang yang di sini miskin, enggak, di sini mah berkecukupan orang-orangnya ya, berkecukupan. Tapi ada di belahan bumi yang lain itu sampai kayak begitu. Makanya orang kaya punya potensi dia lebih cepat ke surga, dihisapnya paling lama, sampainya memang lebih cepat, tapi barang bawaannya dari dunia itu banyak. Dan potensi dia kecelakaan juga tinggi. Lagi jalan pelan di jalan, di tol, tiba-tiba ada yang nyalip, straight. Ini kalau egonya lagi tinggi, disusul nggak, Pak? Kurang ajar, mobil begitu lagi, oh, ini lebih rendah di mobil saya, masa saya kalah mobil gitu, gas Pak, gas, apa di kata istrinya, Pak, masa kalau mobil begitu, iya juga ya, gas terus itu. Nah itu potensi kecelakaannya lebih tinggi orang kaya. Tapi orang miskin jalan kaki yang dibawa gak seberapa, cuma anduk misalkan sama ember buat mandi, sama piring gelas taruh situ, jalan kaki panas-panasan. Iya. Ditabrak orang kaya. Ini nggak boleh. Ditabrak orang kaya, ya. Ya kasihan udah miskin jalan kaki ditabrak lagi. Astagfirullahaladzim. Ini sih
Ini jalurnya beda Pak. Kalau yang orang kaya pakai mobil jalurnya tol. Kan nggak mungkin orang miskin itu lewat tol jalan kaki kan? Ya tadi potensinya ketabrak. Enggak ya, ini jalan kaki. Lama sampainya. Begitu sampai barang bawaannya sedikit, dihisapnya lebih sedikit, tapi dia jalan ke situ bertahan di dunianya lama Pak sengsaranya. Kebanyakan yang akhirnya tidak ini ya, tidak sabar, akhirnya kufur nikmat dan menggadaikan keimanannya untuk bisa masuk ke agama yang lain atau dia murtad, selesai. Nah kebanyakan seperti itu. Ini saya nggak usah jauh-jauh. Saya itu pembina salah satu komunitas rumah Quran di Kota Bogor. Kita punya 90 anak binaan. 4 hari doang kita nggak ke sana, itu kembali lagi sisa cuma 20 anak. Ketika kita telusuri ada apa, ternyata ada misionaris jalan ke situ, ngasih amplop, orang tuanya dikasih sembako. Alhasil apa? Anaknya mau tidak mau, karena ada makalah gini, al-insan abdul ihsan. Manusia itu budak dari kebaikan. Semakin baik kita dengan seseorang, terikat moral kita kepada dia. Coba aja. Dan kata Sayyidina Ali itu, berbuat baiklah kamu sama orang. Kasihlah orang harta, maka orang kamu akan jadi pemimpin. Banyak masih sama orang, maka kamu akan jadi pemimpin. Misalkan saya punya uang 100 miliar. Amin. 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 Ini kok nggak diaminin? Amin. Dan mati saya senang. Kacau. Ya. Nah, punya uang 100 miliar misalkan. Tuh, tadi sampai mana ya? Jadi lupa saya guys, 100 miliar. Ini gara-gara dunia nih 100 miliar. Tadi sampai mana tadi tuh? Ya, saya punya uang misalkan 100 miliar. Terus saya bagikan uang 100 miliar ke orang-orang di sini. Itu saya bukan lagi dipanggil bos, dipanggil lagi presiden. Nggak usah jauh-jauh, kita parkir aja Pak. Parkir, kita ngasih 1000 motor. Udah yuk lanjut. Besok coba kasih 5.000 Pak. Oh siap bos, udah langsung jadi bos. Ya kan? Nah, besok kasih 10.000 Pak. Siap. Itu dari Jawa, dia mau lagi parkirin motor orang ditinggalin masih. Karena kita ngasih 10.000. Jadi setiap kita banyak memberi, lama-kelamaan kita jadi pemimpin di situ. Makanya kategori pemimpin di zaman sekarang itu sangat mudah. Kategori pemimpin zaman sekarang sangat mudah. Punya harta, kampanye, nggak peduli yang ngasih ini dia punya otak atau enggak. Yang penting uangnya dikasih. Yang penting saya dapat duit dari dia. Akhirnya sengsara 5 tahun. Banyak yang sudah kejadian kayak begitu. Dan ini dalam prinsip muamalahnya sebetulnya banyak yang dilanggar. Ini mati ya. Dalam prinsip muamalahnya banyak yang dilanggar. Makanya Imam Az-Zarnuji kemudian menyampaikan terkait dengan hal ini gitu ya. Nah, kemudian di muqaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Ya. Jadi segala puji bagi Allah yang telah mengangkat alhamdu. Nah, alhamdu itu dia dalam ini artinya segala puji bagi Allah. Ini mencakup semua pujian. Karena dia ada alhamdulillahi. Nah, alhamdulillahi. Nah, ini pujiannya itu terus menerus. Jadi pujiannya abadi. Ini kaidah nahwu ya. Ya nanti kapan waktu nanti kita jelaskan. Dalam kaidah nahwu ini artinya segala puji bagi Allah yang pujiannya terus menerus. Bukan sementara sifatnya. Tidak berhenti di tengah-tengah, enggak terbatas. Pokoknya Allah dipuji terus dengan segala macam pujian yang memang melekat pada Allah. Kemudian dikatakan lagi
Alladzi faddala bani Adam. Ya. Faddala bani Adam, keutamaan bani Adam itu adalah diantaranya, bani Adam itu berarti manusia. Bil ilmi, nabi di sini adalah sababiyah yang menjadi sebab seseorang itu berbeda secara level atau tingkatan. Dengan apa? Bil ilmi wal amal, dengan ilmu dan amal. Wal amali, dikatakan amali. Nah, li di sini itu berarti nyambung ke ilmu tadi. Li di sini kalau apa ya, dalam bahasa Inggris itu namanya refers to. Kalau bahasa Indonesia mengacu kepada. Jadi amal dengan ilmu itu dia udah satu paket. Nggak boleh dipisah, Pak. Jadi kalau kita tahu terhadap satu ilmu, satu fan ilmu, maka baiknya adalah langsung diamalkan walaupun cuma sedikit. Dibandingkan punya banyak ilmu tapi yang diamalinya nggak ada. Jadi lebih baik punya satu ilmu tapi diamalkan terus-menerus dan istiqomah, dibandingkan dengan punya banyak ilmu tapi nggak pernah diamalkan. Misalkan, dia tuh lulusan pondok, ilmunya banyak tapi nggak pernah mengajar, nggak pernah mau tampil di masyarakat. Ditanya sama orang, bilangnya, saya emang nggak bisa apa-apa. Tawadu. Nah, tawadu di sini posisinya salah. Maka ketika dia tawadu di posisi seperti ini, sehingga orang-orang kemudian bertanya kepada orang yang nggak paham dan akhirnya sesat menyesatkan, orang ini jadi masuk dosa. Masuknya kitmanul ilm, jadi kayak menyembunyikan ilmu. Makanya orang yang tahu, kemudian ada orang yang bertanya, tapi dia nggak memberitahu, maka sama saja dia menjerumuskan orang ini ke dalam jurang kesesatan. Ketika dia bertanya kepada orang yang tidak paham, atau dia menyimpulkan dengan akalnya sendirian. Nah, ini berbahaya. Makanya ilmu sama amal itu sudah satu paket. Nggak bisa kalau misalkan saya udah punya ilmu nggak pernah diamalin, nah itu repot. Contoh, ada yang pelatihan sembelih halal. Nah, kalau pelatihannya udah kan dapat sertifikat, nah tinggal kita tunggu ini dipraktekin apa enggak. Iya, maka tanggung jawabnya apa? Mengajarkan kepada yang lain. Ketika yang lain ada yang tanya, karena sekali misalkan itu ada yang salah dan dia ada di situ, maka dia kena dosanya. Tadi ayatnya tadi, wala tarkanu ilal ladina zalamu tasahum. Jadi jangan sampai kita tuh cenderung kepada kezaliman. Salah satunya apa? Kita melihat di depan kita ada kezaliman, tapi kita memilih untuk diam aja. Karena merasa, saya mah belum sampai ilmunya. Sampai kapan itu? Kita merasa seperti itu. Di zaman sekarang, kebaikan itu harus lebih banyak tersebar dibandingkan keburukan. Karena yang buruk-buruk itu sudah merambah di media sosial. Makanya kita mulai mudah-mudahan ya, kita istiqomah. Kita mulai di media sosial tampilkan kebaikan-kebaikan. Walaupun cuma kata-kata doang. Kata guru saya, nah ngutip tuh kata guru saya, ditulis nama gurunya, kata Ustaz Ilham, aduh kacau. Ya. Tapi tetap itu harus yang keluar dari mulut gurunya supaya valid. Kapan waktu nanti kita belajar tentang itu. Jadi ini bil ilmi wal amali ala jami'il alam, ya. Ala jamil, atas seluruh alam. Nah, ala jamil alam ini diartikan sebagai bahwa manusia itu punya kualitas yang lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Yaitu apa? Punya kualitas ilmu dan pengamalan sesuai dengan ilmu yang Allah berikan. Siapa yang pertama kali mendapat ilmu itu? Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Jadi malaikat coba malaikat kamu sebutin nama itu. Malaikat enggak bisa nyebutin. Akhirnya Allah nyuruh Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kenapa Allah suruh malaikat suruh nyebutin? Karena malaikat tadinya protes. Itu sekali-kalinya malaikat protes. Ya Allah, kenapa engkau jadikan dia orang yang selalu berbuat kerusakan di muka bumi untuk dijadikan khalifah? Coba bayangkan, untuk dijadikan khalifah. Padahal mereka nyata, ini akan berbuat kerusakan pasti. Akhirnya disuruh
malaikat itu, coba kamu sebutin nama-nama ini. Nggak bisa nyebutin. Ini mintalah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Di ayat selanjutnya kemudian bilang, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Itu doa taubatnya para malaikat. Akhirnya dari semenjak itu malaikat tidak pernah mau lagi berdebat atau menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Adam sendiri itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama itu. Kemudian bahkan ketika sudah turun ke bumi, Nabi Adam sendiri diajarkan oleh Allah bagaimana kalimat taubatnya. Masih di halaman yang sama di surah Al-Baqarah itu dikatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam itu ditalaki, ya Adam, nanti kamu kalau mau tobat bacaannya begini ya. Itu namanya talaki. Misalkan, wah saya talaki Quran, baca muridnya kan, baca muridnya, kemudian setorkan kepada gurunya dan diperbaiki kesalahan-kesalahan muridnya ketika muridnya ada salah. Itu namanya talaki. Nabi Adam juga sama, di fatalaqqa, maka Allah Subhanahu wa taala itu mentalaki Nabi Adam, mengajarkan Nabi Adam dengan cara talaki gitu. Maka boleh nggak kita mengajarkan anak kita dengan cara talaki? Boleh. Nah, ini kamu perkalian susah ya? Susah. 2 kali 3 6. Ulangi. 2 kali 3 6. Terus kita ngucapin kayak gitu sehari 5 kali, bilang 2 kali 3 6, lama-lama anaknya hafal. Ya, ini salah satu metode yang ada di Al-Qur'an. Nah, kemudian dikatakan juga wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Nah, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad, ini pemimpin seluruh manusia, yang Arab ataupun non Arab. Ajam itu artinya non Arab. Ajam artinya non Arab. Bahkan penulis kitab ini itu bukan orang Arab, tapi orang Zurnuj. Ya. Ini untuk membuktikan apa? Islam, ulama-ulamanya itu tidak hanya berasal dari orang Arab. Bahkan ulama-ulama yang non-Arab ini itu menjadi pelopor kesuksesan kesuksesan Islam di generasi-generasi mendatang. Ada yang dari Persia, ada yang dari India, ada yang dari Rusia, macam-macam. Bahkan yang dari India itu lebih banyak sebetulnya. Wallahu a'lam kenapa sekarang di India lebih banyak Islamnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. Padahal ulama-ulama dulu itu penulis-penulis kitab kebanyakan dari orang India. Ya, itu udah sahih ya. Dan ini menjadi salah satu landasan kenapa Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya pemimpin orang-orang Arab ya. Ini dikatakan kenapa Sayyidil Arabi wal Ajam, itu tuannya orang-orang Arab dan non-Arab. Wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam. Ya, nabi'i itu masdarnya yanbu'a atau an-naba. Artinya apa naba? Kabar. Jadi nabi itu artinya pemberi kabar. Ya. Nabi itu artinya pemberi kabar. Makanya pemberi kabar untuk siapa? Ini untuk orang-orang muslim yang ada di dunia. Dan ini beliau ini adalah menjadi al-ulumi wal hikam, itu sumbernya ilmu dan juga hikmah. Karena gini, sumber ilmu dan hikmah itu, ilmu itu artinya itu tahu, Pak. Ilmu itu artinya kita tahu. Lawannya adalah kata jahil, jahlun, artinya bodoh. Bodoh itu artinya tidak tahu. Dan dengan pengetahuan itu yang bisa membuat kita tuh yakin dengan amal kita. Ya. Kita tahu itu karena melihat atau kita terlibat. Pertanyaannya, kita tahu itu kita hanya melihat atau terlibat? Terlibat, harus terlibat. Nah, contoh misalkan begini. Saya tahu caranya bikin handphone ini. Pabriknya di mana, ini di mana, ini di mana. Ternyata pabriknya itu umpamanya gitu ya di Korea. Pabriknya di Korea Selatan. Kemudian aksesorisnya kebanyakan dibuat di Batam misalkan di Indonesia.
Kemudian ketika ada orang yang bilang, ah enggak, ini bikinnya di Jepang. Anda tahu dari mana? Ah saya lihat di brosur. Nah kira-kira tahu si orang yang bilang tadi dengan tahunya saya, ilmunya yang benar yang mana? Tahunya orang yang tadi dengan saya, ilmunya kuat mana sanadnya? Kuat saya, karena saya terlibat. Saya tahu ini bikinnya di Korea karena misalkan saya pernah ke Korea dan lihat proses pembuatannya. Sama misalkan kayak begini, Pak Hadi naruh emas 30 gram di bawah Monas. Terus Monas dibikin. Pak Hadi bilang ke Pak Firman, di dalam Monas di kedalaman 30 meter itu ada emas 30 gram. Percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa? Karena nggak lihat langsung, karena tidak terlibat. Sementara Pak Hadi terlibat. Ah, orang saya yang nanam ada kok pasti 30 meter. Saya tahu letak persisnya. Maka tahunya Pak Hadi dengan tahunya Pak Firman itu akan berbeda. Maka orang yang berilmu adalah orang yang dia terlibat dengan ilmu itu. Makanya itu sebabnya kenapa kita ilmu itu harus ada gurunya. Karena guru kita terlibat langsung. Contoh misalkan, secara teori menyembelih kambing, ya yang ini udah praktek, guru udah praktek. Menyembelih kambing, kita lihat di YouTube misalkan, oh enggak, menyembelihnya begini. Kita hanya melihat, bandingkan dengan yang praktek langsung. Enggak, Anda lihat di YouTube, saya praktek langsung. Kira-kira percaya yang mana Pak? Ilmunya yang praktek langsung, saya terlibat langsung, saya motong tuh nggak semudah yang kelihatan di YouTube. Yang dorong, yang tarik itu beda. Ada yang dorong kan harus ditaruh begini, ada yang dia ditarik harus begini. Ini ada posisi jarinya tuh ada di mana letaknya, itu yang praktek langsung. Karena salah naruh jarinya bisa putus Pak. Itu yang praktek langsung. Makanya ilmu itu yang paling bagus adalah yang terlibat. Afdal mana, yang datang di sini atau yang ngikut live streaming? Yang datang, karena terlibat langsung ada di sini. Ya, makanya itulah keutamaan ilmu itu. Kenapa harus bermuajahah langsung lebih utamanya? Walaupun misalkan Ustaz, tapi saya punya uzur syar'i, saya harus bekerja. Bekerja kan juga wajib. Ya, uzur syar'inya nggak masalah. Tapi dari sisi keutamaan, lebih utama yang hadir dibandingkan yang tidak hadir. Karena tadi ilmu itu adalah yang terlibat, bukan yang melihat. Keutamanya, paham ya? Paham maksudnya ya? Jadi secara analoginya, kalau kita analogikan adalah ilmu itu adalah yang terlibat langsung. Makanya kalau anak belajar langsung masuk ke dalam kelas dengan anak yang Zoom meeting, kira-kira daya tangkapnya bagusan mana? Yang dalam kelas. Itu kenapa yang korban COVID banyak. Pada akhirnya ada yang belum hafal perkalian, ada yang belum bisa membaca, tertinggal semua karena tidak terlibat. Sama kayak gini, gurunya ngajar, bikin skema pengajaran begini. Per kelompok ya. Anak ketika berkelompok, anak itu ada yang terlibat langsung, ada yang pasif terlibatnya. Udah kamu yang kerjain, saya bagian nulis. Kira-kira daya tangkapnya bagusan mana? Yang terlibat langsung. Itulah kenapa ilmu itu dia harus kita terlibat. Itulah kenapa hadir di majelis ilmu itu lebih utama dibandingkan dia menyaksikan di rumah. Paham ya? Nah, dulu itu kata beliau, di zaman beliau memang agak kesulitan orang-orang yang mau berkorban untuk berjuang menuntut ilmu. Makanya ilmunya nggak pernah sampai, ilmunya nggak pernah tuntas. Jadi ilmunya cuma setengah ikut. Ah, capek saya ternyata, ilmunya gini-gini aja. Ah, gurunya ngajarnya gini-gini aja. Gitu. Padahal gurunya punya maksud dari pengajaran seperti itu. Saya bisa dipaham ya. Nah, makanya hakikat ilmu ya tadi ilmu dengan amal ini kita baru mukadimah Pak ya. Mukadimah karena memang ini panjang nanti pembahasannya.
Ya, jadi apa yang disampaikan Imam Az-Zarnuji ini juga dikatakan, ya ini di risalah Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh ya Haji Hasyim Al-Asy'ari terkait pendidikan akhlak untuk pengajar dan dan murid ya. Ini dikatakan dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma darajatul ulama, ya ini derajatnya para orang alim itu. Ini derajatnya para orang alim itu. Fauqal mu'minin, ini berada jauh di atas orang-orang mukmin. Fauqa di sini itu beda sama al-adabu fauqa ilmi, beda. Jadi ini artinya tingkatan. Levelnya jauh di atas orang-orang mukmin, orang beriman. Sebesar berapa? Bisab'i mi'ati atau bisab'i mi'ah, sebanyak 700 darajat. Sebanyak 700 derajat. Nah, per 2 derajatnya, ma bainad darajataini, di antara 2 derajat, per 2 derajatnya kira-kira itu sepanjang khamsumi'ati amin. Khamsumi'ah amin. Berapa khamsumi'ah? 500 amin tahun. Antara 2 derajatnya. 700 saja kali 500 tahun. Itu derajatnya orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Derajatnya tinggi sekali. Ya. Jadi fauqa mukminin. Jadi orang-orang derajat orang ulama itu adalah orang-orang alim itu adalah derajatnya itu bedanya 700 derajat dengan orang mukmin. Yang per 2 derajatnya antara 2 derajat itu dipisahkan sama 500 tahun jaraknya. Kebayang nggak? Dan kemudian siapa orang alim itu? Siapa ulama ini? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi nggak sembarangan orang alim, Mbak. Wah, dia alim nih, dia soleh, rajin ke masjid, itu nggak bisa ditolak ukur. Alim itu adalah yang takut kepada Allah dan yang tahu hanya dirinya dengan Allah, bukan orang lain. Orang melihat saya mungkin, wah ini Ustaz kayaknya takut sama Allah. Belum tentu, ketika saya sendirian kan Bapak nggak lihat. Hanya saya yang tahu dengan Allah, saya ini kadarnya itu takut sama Allah tahu. Makanya ini yang harus kita pahamkan ke anak-anak kita. Contohnya, pada saat sholat itu tiangnya agama. Awalu ma yuhasabu bihi abduh yaumal qiyamati shalah. Awal dari hisab seseorang itu adalah sholatnya. Jadi kalau ada anak kita itu ganggu orang sholat, anak kita ganggu orang sholat, yang salah siapa sebetulnya? Kalau anak dia belum balik ya, yang salah siapa? Orang tuanya. Diajarin enggak anaknya di rumah? Diajarin, Ustaz. Cuma ya masih begitu aja. Minimal kita nanti ngejawab sama Allah ketika anaknya ditanya di akhirat, kenapa kamu berani? Nggak diajarin sama ayah kamu? Iya, saya nggak diajarin. Ayahnya bisa bantah, udah diajarin Allah gitu. Tapi dianya aja nggak mau nurut. Yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban itu. Ya, waja'akumun nadhir. Jadi kalau di surah Fatir itu dikatakan, nanti Allah nanya balik ke mereka, bukankah udah ada orang yang mengingatkan kalian ketika di dunia? Ja'akumun nadhir gitu, yang datang mengingatkan. Terus mereka bilang, iya sih, udah ada. Ya udah, sekarang tinggal terima aja. Jadi harus ada. Cuma selama masih di dunia, selama masih belum kabur, belum minggat anaknya, Pak, itu harus didakwahi. Terus dibilangin. Karena Nabi Nuh itu baru ngadu sama Allah ketika umatnya pada kabur. Bayangkan Nabi Nuh itu dakwahnya laila wa nahara. Kalau Rabbi ini da'utu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, saya itu dakwah sama kaum saya laila, malam hari sama siang hari. Terus 24 jam. Sampai akhirnya si umatnya itu, dia kalau ketemu Nabi Nuh ini tuh nutup kuping, kalau nggak nutup muka begini, pura-pura nggak lihat, akhirnya kabur. Baru Nabi Nuh ngadu sama Allah, ya Allah ini gimana umat saya kabur, baru ngadu.
Jadi selama anak kita masih tinggal di rumah kita, masih bisa kita lihat dia, masih bisa kita ajak ngobrol, maka ini harus tetap selamanya kita dakwahi, kasih tahu yang benar itu yang mana. Dan ini yang harus jadi renungan adalah Rasulullah SAW itu tidak pernah bilang, yang ketika ada satu masalah dua orang bertikai, Rasulullah nggak pernah bilang dua-duanya salah. Nggak pernah bilang dua-duanya salah. Rasulullah pasti mihak salah satu, menyalahkan salah satu, membenarkan salah satu, menyalahkan salah satu. Yang salah sama Rasulullah, kamu perbaiki kesalahannya, minta maaf sama yang benar. Yang benar bukan berarti kamu benar sepenuhnya. Pasti ada yang membuat dia itu melanggar gara-gara kamu. Tapi tetap Rasulullah bilang ini benar, ini salah. Contoh, di perang antara Romawi dengan Persia, sahabat tanya, ya Rasulullah, ini kan Romawi sama Persia perang nih. Kira-kira kita harus pihak yang mana? Rasulullah nggak bilang netral. Rasulullah bilang kita pihak Romawi. Loh, kenapa Rasulullah? Kan dia kafir juga. Ini kafir itu kafir. Iya, tapi dia akan lebih mudah kita dakwahi sebab lebih dekat dengan kita. Karena dia masih percaya Nabi Isa, Nabi sebelum saya. Tapi kalau orang Persia ini nyembah api, dakwahnya akan lebih susah. Maka kita akan milih yang mudah didakwahi. Kemudian yang kedua, ketika Sayyidina Ali dengan Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah itu berkumpul berdua, kalau nggak salah Thalhah bin Ubaidillah ya, atau Zubair bin Awam antara dua itu, di perang Siffin. Kemudian diingatkan sama Sayyidina Ali, ya Thalhah, kamu ingat nggak kata Nabi ketika kita berkumpul dengan beliau? Saya nggak ingat. Kenapa? Ini pedang udah dihunus, Pak. Udah mau perang, udah mau bunuh-bunuhan. Kata Rasulullah, nanti akan ada masa kita akan saling melawan satu sama lain. Dan kalau kamu ada di pihak yang berseberangan dengan saya, kata Ali, berarti kamu di pihak yang salah, saya di pihak yang benar. Thalhah ingat itu, akhirnya diletakkan ininya pedang, saya ingat itu, letakkan pedangnya balik kanan, nggak jadi merangin Ali. Jadi Rasul bilang Ali di pihak yang benar, kamu di pihak yang salah, berhenti. Yang ketiga, kisah Mu'adz bin Jabal ketika jadi imam. Mu'adz bin Jabal jadi imam Isya pas subuh gitu ya, saya lupa, pokoknya di riwayatnya itu jadi imam. Makmumnya sampai mufarokoh, melepaskan diri dari jamaah karena merasa bacaan imamnya terlalu lama. Bayangin Pak, saya misalkan jadi imam di sini, imam Isya, bacanya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat pertama sampai terakhir, 286 ayat. Protes gak Pak? Protes, udah ada yang batuk-batuk, gitu ya. Udah ada yang ini, wah Ustaz ini lama. Mungkin habis juga ada yang pulang karena terlalu lama. Begitu yang terjadi sama Mu'adz. Akhirnya ngadu si makmum ini datang Rasulullah, ya Rasulullah, Mu'adz jadi imam lama sekali. Kita ini udah capek, udah pengen pulang istirahat. Jadi kalau sholat dia lama sekali jadi imam. Ya udah panggil Mu'adznya ke sini. Dipanggil Mu'adznya. Ya Mu'adz, barusan ada umat kamu datang kepada saya. Kaum kamu lah, bukan umat. Kaum kamu datang kepada saya mengatakan demikian. Benar gak? Betul ya Rasulullah. Kenapa kamu baca ayat panjang-panjang? Karena saya senang. Merekanya aja yang munafik, nggak mau dengerin bacaan Al-Quran. Apa kata Nabi? Nabi cuma senyum. Terus bilang, Mu'adz, lain kali kalau baca ayat Al-Quran jangan panjang-panjang ketika jadi imam. Paling panjang baca Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Itu udah paling panjang. Selebihnya baca surat-surat pendek. Karena Allah saja memberikan kemudahan kepada mereka. Yuridullah bikumul yusra. Allah tuh inginkan kemudahan untuk kalian. Jadi Rasulullah nggak ingin nanti di kemudian hari ini jadi riwayat bahwa sholat lama itu diperbolehkan. Aku tidak ingin sholat itu menjadi masalah untuk umatku. Jadi jangan terlalu lama engkau sholat. Nah makanya Nabi itu tidak pernah bilang keduanya salah, nggak pernah bilang. Kalaupun ada yang berantem nih,
dua-duanya meninggal. Kalau kan salah satunya meninggal. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ini bagaimana? Satu meninggal. Wa qatil wal maqtul wa qatil wal maqtul finnar. Ia membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Rasulullah nggak sebutkan ini benar ini salah nggak, langsung masuk neraka. Ya, dua-duanya ada di neraka. Ya Rasulullah, kalau yang ngebunuh ini kita paham dia masuk neraka kenapa? Nah yang dibunuh kenapa masuk neraka juga? Karena begitu dia melawan, dia punya niat juga untuk membunuh. Maka sialnya aja dia terbunuh. Coba kalau dia nggak terbunuh, pasti jadi pembunuh. Dan yang ingin ngebunuh jadi dibunuh. Maka qatil wa maqtul finnar. Dua-duanya di neraka. Ya, makanya sama kepada anak kita juga. Ada 3 menit lagi ya. Kepada anak kita juga sama. Kalau yang punya anak lebih dari satu, mereka berantem melihat duduk permasalahannya. Tidak selalu salah yang dewasa, yang kakaknya. Dan jangan selalu nyuruh yang kakaknya mengalah, karena bisa jadi dia menganggap dirinya nanti saya salah terus. Jangan selalu menganggap bahwa yang kecil ini selalu yang disakiti, selalu jadi korban. Barangkali dia pelaku. Nah ini untuk mengajarkan apa? Supaya anak-anak kita itu dia paham bahwa yang dilakukan ini yang ini salah, yang ini benar. Karena selalu bela anak ini menjadi masalah nantinya di kemudian hari. Dia akan merasa jadi jumawa. Pokoknya saya melakukan apa saja, orang tua saya pasti bela. Kondisinya jangan sampai demikian. Kalau anak kita salah, kita relakan anak kita memang salah. Suruh dia minta maaf, mengakui kesalahannya, minta maaf, jangan ulangi lagi. 3 poin itu. Tapi kalau dia benar, ya jangan juga dibilang, wah kamu benar gini. Jangan juga membuat dia jadi jumawa. Tetap harus introspeksi. Oke, mungkin sebabnya dia ada sebab kenapa dia berlaku demikian sama kamu. Ada ini nggak? Oh iya ada gini. Ya contoh misalkan kakaknya lagi nonton TV, adiknya rebut remote, tek dipindahin. Kakaknya akhirnya mukul adiknya. Siapa yang salah? Adiknya. Karena kakaknya tentram-tentram aja tadinya, adiknya ngambil ini. Tapi kakaknya jadi mukul adiknya, itu ekspresi, Pak. Ekspresi orang berbeda. Kalau mungkin itu baru pertama kali, mungkin kakaknya cuma teriak. Kalau pertama kali, kalau kedua, ketiga, udah gak lompat diteriakin pasti, udah. Makanya nih kita harus bersikap adil kepada anak-anak kita untuk memberikan contoh bahwa yang benar dan salah itu memang nyata adanya. Kalau semua orang salah semua dianggap wah emang kalian semua salah. Lama-kelamaan anaknya berpikir, buat apa ada surga dan neraka? Buat apa kemudian dia saya pasti disalahin terus. Dia akan merasa posisinya disalahin terus. Dan akhirnya apa? Dia takut untuk berbuat yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua menjadi risalah kebaikan untuk kita semua di pertemuan pertama untuk kitab Ta'lim al-Muta'allim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allah wafiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.